Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam Pak. Kelihatannya semuanya segar, sehat-sehat ya. Itu yang penting. Di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Mengenai temanya itu adalah ciri khas orang Kristen ya, atau ciri khas pengikut Kristus yang sejati ya. Sebagai pengikut-pengikut Kristus atau orang Kristen, tentu ada ciri khasnya. Ada ciri khas yang memang adalah real, yang sebenarnya ada yang bukan merupakan ciri khas Kristen sejati. Mengapa hal ini penting? Karena memang ketika pertama kali para pengikut Kristus disebut sebagai Kristen di kota Antioquia pada masa pelayanan dari Rasul Paulus, orang-orang di sekitar itu melihat cara hidupnya, melihat pendirian orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka melihat juga imannya, kesabaran mereka, kasih mereka, dan ketekunan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, yang mengatakan hal seperti itu. Itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar Rasul Paulus dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita penting sekali mengetahui ciri khas ini dan bagaimana cara kita mencapainya agar kehidupan kita benar-benar bukan saja mencerminkan real nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga dan dimanapun kita berada. Apakah ciri khas itu ya, sebagai pengikut Kristus adalah salib yang kita pakai, ya tanda-tanda, ataukah kita pergi ke gereja beribadah, atau lebih dalamnya lagi karena kita mengikuti pendidikan sekolah teologia seorang pelayan Tuhan atau bergelar ya dari salah satu aras gereja atau sinodi gereja pendeta, ataukah itu menjadi ciri khas utamanya? Ternyata bukan. Kira seperti itu ya, bukan. Rasul Paulus di dalam suratnya ya di dalam Roma 12 ayat 2 berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu mengetahui apa kehendak Allah. Kira-kira seperti itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, orang Kristen itu harus tahu. Dan mereka harusnya tidak menjadi sama lagi seperti ciri-ciri orang duniawi ya di sekitar mereka. Tapi mereka memiliki ciri khas tersendiri. Nah, hal ini penting ya karena Yesus sendiri memberikan sebuah pernyataan ya, kepada saudara dan saya untuk direnungkan dengan baik. Kira-kira begitu ya, untuk bisa kita renungkan dengan baik, menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita mengikuti Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 secara garis besar saya hanya menyampaikan melalui forum ini bahwa Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jika pernyataan ini sangat penting bagi orang Kristen, maka setiap orang Kristen harusnya memperhatikan apa sebenarnya kehendak Bapa di surga. Ayat 22 menyatakan, oh mereka datang, kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tetapi Yesus berkata, ketika pada akhirnya dalam penghakiman, gitu ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Timbul pertanyaan kita, kenapa? Bahkan dengan tegas Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
ternyata salah satu ciri khas yang penting dari pengikut Kristus itu yang menjadi kehendak Bapa adalah agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berbuat hal yang jahat. Sehingga di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dijelaskan di situ, gitu ya, bahwa Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya, menjadi pengikutnya yang sejati, yaitu mereka yang memanggil dia Tuhan, yang mengikuti dia, dan menyebut dia adalah juru selamat, haruslah meninggalkan kejahatan. Nah, pernyataan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dia menyatakan di dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan hal ini ditegaskan untuk bisa menjadi terang dunia. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saya garis bawahi lagi, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Ini bukanlah firman Tuhan yang keras sesungguhnya. Ini adalah sebuah pernyataan dan ketentuan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, ya, menulis dalam suratnya dalam Roma 8 ayat 29, ya, bisa kita baca sampai 30, tetapi intinya kita baca ciri khas Kristen sejati itu adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, saya ulangi lagi, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi ciri khas Kristen yang sejati itu adalah serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena ada pernyataan daripada Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa pada hari-hari yang terakhir ini akan banyak orang-orang Kristen yang tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10. Sekalipun mereka beribadah menyebut namaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada menuruti firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir panjang, orang-orang yang gampang tersinggung, tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Hal inilah segambar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika dia selama ada di dalam dunia ini adalah sebagai terang, maka dia mengatakan semua kepada para pengikutnya, kamu adalah terang dunia. Dan dari dalam gelap akan timbul terang. Itu dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4. Sehingga semua para pengikut Kristus orang Kristen menjadi anak-anak terang. Dan anak-anak terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini tentu berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Kebaikan orang-orang di luar Kristus tidak setara dengan kebaikan orang-orang yang di dalam Kristus, pengikut Kristus. Begitu juga keadilan dan kebenarannya. Sebab tidak dibangun di dasar kebenaran Kristus itu sendiri. Sehingga Yesus menyatakan dengan jelas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, melihat ciri khas Kristen sejati di dalam dirimu, ya, yaitu perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat diri kita dengan baik. Nah, ciri khas Kristen sejati ini dicapai dengan adanya tujuan dan tindakan sebagai pengikut Kristus. Tanpa ada tujuan dan tindakan, maka kita tidak akan bergerak untuk mencapai tujuan tersebut. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal ini direspon oleh Rasul Paulus yang tercatat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, intinya bahwa
Dia mengikuti Yesus Kristus. Tidak berlari, tidak mengikuti Yesus tanpa tujuan. Ada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena ada tujuan yang ditetapkan dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus, maka dia tidak sembarangan saja bertindak. Baik dalam perkataannya, baik dalam sikapnya, perilaku, dan tindakannya. Nah, untuk hal itulah dia melatih dirinya beribadah, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan menguasai seluruhnya. Dan dia mampu untuk hal itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mencapai hal ini, Rasul Paulus berkata sebagai pengikut Kristus. Ya, sejak awalnya, ketika Tuhan Yesus diakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Banyak orang Kristen justru katanya mengikut Kristus bagaimana supaya bisa sembuh, bagaimana bisa diberkati hidup ini secara ekonomi dan lain menjadi lebih baik. Bukan berbicara tentang sikap perilaku ya, dan tindakannya dalam hidupnya, karakternya. Bukan itu yang menjadi perhatiannya. Tapi Rasul Paulus justru itu dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengapa? Supaya akhirnya dia beroleh kebangkitan, ada kepastian dalam dirinya. Berarti begitu penting arti kematian Yesus untuk merealisasikan, untuk menyatakan ciri khas Kristen sejati. Saya ulangi lagi dalam Filipi 3 ayat 10, saya garis besar dengan tanda merah yang kental di sini, di mana aku menjadi serupa dengan dia atau dengan Yesus dalam kematiannya. Berarti dia atau Rasul Paulus ini sebagai pengikut Kristus, dia ingin tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan Kristus datang ke muka bumi ini sebagai anak manusia. Mengapa dia harus menderita, memikul salib, disalibkan, dan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia ingin tahu tentang hal itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ada rasa ingin tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kematian Kristus, pengorbanannya? Atau kita merasa, Pak, supaya saya diselamatkan, supaya saya ditebus dosa saya. Suatu saat kelak, ya, saya akan masuk surga. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, hai kamu yang melakukan kejahatan. Berarti selama ada di dalam Kristus, tidak boleh ada satupun bentuk kejahatan di dalam kehidupan para pengikut Kristus. Kita lihat selanjutnya. Nah, ciri khas ini juga semakin jelas ketika Rasul Paulus memberikan pernyataan dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Wow. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Berarti arti penyaliban Yesus, kematian Kristus ini punya makna yang besar. Namun aku hidup, dia katakan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini pernyataan yang sangat penting. Ya. Apa maknanya nanti biar kita bisa tahu bagaimana akhirnya Rasul Paulus memiliki ciri khas Kristen sejati, ya, yang dilihat semua orang ketika mereka berjumpa dengan dia. Nah, cara mencapai tujuan memiliki ciri khas Kristen sejati ini, yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Percaya pada Yesus, mengaku bahwa Yesus, dan mengikut Yesus itu dengan hati. Ya. Karena Rasul Paulus mencatat dengan jelas, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Itu penting dulu. Dibenarkan sebagai seorang Kristen itu adalah percaya dengan hatinya. Karena memang dari hati ini timbul segala sesuatu. Bahkan Amsal, orang bijak berkata, dalam Amsal 4 ayat 23 khususnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jika seseorang benar-benar percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengikuti Yesus dengan hatinya, maka langkah ini
mengantar dia untuk memiliki ciri khas kekristenan. Jika tidak, maka tidak mungkin memiliki ciri khas itu. Karena dengan hati. Karena Yesus pernah berkata ketika dia melihat kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada saat itu. Bagaimana mereka beribadah, dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Yang mereka pegang hanya perintah-perintah manusia, tapi perintah-perintahku diabaikan oleh mereka. Nah, hati akan membuat saudara dan saya memiliki ciri khas Kristen sejati. Yang kedua, ketika kita percaya, mengaku dan mengikut Yesus dengan hati, maka akan menjadi mudah untuk bertobat. Nggak akan sulit untuk bertobat. Karena Yesus sendiri berkata dalam Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jika saudara dan saya adalah orang yang berdosa dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti Dia dengan hati, dia katakan gini, supaya mereka bertobat. Mengapa dikatakan bertobat di sini? Karena memang kematian Yesus untuk menebus dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya. Sehingga bertobat itu artinya dia tidak mau lagi melanggar firman Tuhan. Artinya dia mengasihi Tuhan. Karena barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintahnya. Dan kedua, dia akan mengasihi sesamanya dan dia tidak akan menyakiti atau berbuat jahat terhadap sesamanya. Tentu dia berubah. Akan membawa dampak dimanapun dia berada. Setidaknya orang melihat, oh dia sudah bertobat. Kok bisa ya? Dia berbeda sekarang. Dia menjadi lebih baik. Gitu, ya. Akan mulai terlihat apakah memang benar seperti itu? Apakah itu hanya bersifat sementara atau itu menetap murni dan sejati? Maka masuklah langkah yang ketiga. Cara mencapai tujuan untuk memiliki ciri khas adalah membangun diri sejalan waktu. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam suratnya 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab firman Tuhan itu akan mengajar. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Lalu kita paham. Kita tahu apa yang salah dalam diri kita. Kita tahu bagaimana memperbaiki kelakuan kita. Dan kita tahu bagaimana mendidik diri kita untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga ciri khas Kristen sejati itu tumbuh, timbul, terrealisasi di dalam diri kita. Nah, ini yang penting kita ketahui. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun diri sejalan waktu tentu berbicara bagaimana cara kita mempergunakan waktu itu dengan baik dan benar. Karena kita tahu hari-hari yang dilalui itu adalah jahat. Sehingga kita tidak lagi bertindak semau sesukanya kita sebagai orang Kristen. Tapi kita mengarahkan hidup kita seperti apa yang telah Tuhan perintahkan dalam diri kita. Yaitu untuk memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Dan yang terakhir, sebagai ciri khas yang sangat dasar untuk mencapai kita menjadi serupa dengan Kristus adalah membawa kematian Yesus Kristus itu di setiap respon kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Membawa kematian Yesus Kristus di setiap respon kehidupan kita. Kita menanggapinya bagaimana. Gitu ya. Itu yang harus menjadi pemikiran kita. Karena Rasul Paulus menulis apa yang dia alami, yang dia lakukan. Di dalam 2 Korintus 4:10. Ya, 4 ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, saya ulangi, ini penting sekali. Ya, agar ciri khas itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Tubuh itu artinya semua respon sikap kami menanggapi apapun, ya kami membawa kematian Kristus. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, dalam sikap perilaku kami. Kehidupan Yesus, rupa Yesus akan kelihatan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus.
dicobai, digodai, segala cara untuk jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Itu. Mengapa demikian? Nah, ya. Arti membawa kematian Yesus Kristus di dalam hidup kita, tubuh kita adalah supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami, ya, dalam tubuh kita. Yesus. Di Roma 6 ayat 10 dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Lalu ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, jadi itu menjadi suatu pandangan hidup. Sebagai prinsip sikap hidupnya. Yaitu membawa bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hasilnya apa? Hasil senantiasa membawa kematian Yesus Kristus, maka kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh mereka, kehidupan mereka. Nah, ketika dikatakan di sini 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Rasul Paulus dan seluruh pengikutnya ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal karena menghadapi begitu banyaknya masalah, persoalan, cobaan, namun tidak putus asa. Kami dianiaya sedemikian rupa, namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, katakan gitu, supaya kami binasa dan sebagainya. Namun tidak binasa. Mengapa demikian? Karena respon tadi. Ketika ditindas, mereka tidak membalas dengan ketika mereka habis akal, mereka tidak buntu. Tuhan memberikan pertolongan. Sungguhlah yang dikatakan Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus sesuai dengan rencananya. Amin. Luar biasa. Jadi jika hal ini tidak kita lakukan, maka ciri khas Kristen sejati tidak akan pernah tumbuh. Tidak akan terrealisasi dengan baik. Apapun status kita. Ya, tanpa terkecuali. Dan orang tidak akan melihat ciri khas Kristen sejati dalam hidup kita. Namun jika kita melakukan langkah-langkah ini, maka hal itu akan terlihat. Nah, sebagai penutup, ya, ciri khas Kristen sejati adalah serupa dengan gambaran Yesus. Yaitu kita memancarkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Karena itu datangnya dari Roh yang menyertai kita, Roh Kudus yang menolong, menginsapkan, memimpin kita. Maka ketika kita mau mengambil langkah pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, maka oleh pimpinan Roh Kudus dan keputusan komitmen saudara mengikut Tuhan, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin baik, semakin baik, semakin baik sejalan waktu. Sekalipun mengalami kesulitan, sekalipun kondisi kita oleh karena usia ya, menjadi tua, renta sekalipun, atau kondisi kita mengalami sakit penyakit karena usia tua, atau apapun keadaan kita yang terus merosot, dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, batiniah ini manusia rohani, jiwa, karakter, sikap, perilaku, ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga ciri khas Kristen sejati itu semakin nyata dan berdampak. Baik melalui perkataan, sikap, perilaku, dan segala sesuatu yang kita perbuat. Oleh hal itu, maka perbuatan-perbuatan baik kita, respon-respon kita, semua yang kita lakukan, itu memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Apa sesungguhnya menjadi ciri khas kami sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati? Firman-Mu telah menyatakan ciri khas itu adalah tampak dengan nyata di dalam kehidupan kami, serupa dengan gambaran Kristus. Karena hal itu telah Engkau tentukan dari semula, sehingga kami mau mengikuti Engkau, percaya kepadamu, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dengan hati kami. Dan kami menjadi mudah untuk mengambil langkah pertobatan. Dan kami bertumbuh sejalan waktu yang ada. Dan di dalam segala respon kehidupan yang sedang kami hadapi, kami senantiasa membawa kematian-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang sudah mengampuni segala dosa, kesalahan kami, yaitu dengan kami mengasihi Tuhan dan sesama kami, tidak membalas perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi kami mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan hal itu memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun dan membimbing kami, agar kami semakin diperbaharui dari hari ke hari, untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yang memastikan kehidupan kami kelak bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, yaitu surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Baik, puji Tuhan. Pastor Saud Sitorus sangat memberkati. Khotbah yang tematik banget. Ya, di sana kita boleh lihat Yesus menjadi figuratif kita dan Rasul Paulus menjadi tipologi dalam tata laksana iman kita hari-hari ini. Buat saya sangat membenarkan firman itu bagi hidup saya yang kadang-kadang kiri kanan oke gitu ya, tapi malah pagi hari ini dibenarkan oleh firman yang boleh saya dengar. Lalu kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ambil bagian untuk kita sharing atas firman yang sudah kita dengar masing-masing. Atau dua orang saya boleh tunjuk dulu kali ya, supaya yang lain nanti boleh bersemangat. Bapak Pipar Prianus dan Bapak Andre Panjaitan, silakan Bapak boleh di-sharingkan apa yang memberkati pada pagi hari ini. Nanti yang lain boleh siap-siap apa yang didengar, boleh Belum direspon. dibuka mic-nya itu Pak Prianus, belum buka mic Pak. Mic-nya belum terbuka Pak Prianus. Ya, mic-nya dikontrol dulu, dilihat. Udah ya, Bu? Oh ya, Dengar baik. dengan jelas? Ya, Jelas. jelas. Silakan Pak. Oke, terima kasih dan puji Tuhan dan salam kenal juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebab ini adalah malam pertama dibilang pagi yang indah ini. Saya mengikuti dan puji Tuhan karena mendengarkan firman yang membangun. Karena itulah tujuan kita, bagaimana kita dibangun di dalam tubuh Kristus. Tetapi dalam prakteknya kita ini semuanya tersesat. Mari saya tadi itu menimba dapat di sini tadi Bapak, pada akhir hari terakhir di Matius 7 saya catat di sini tadi,
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada akhir hari terakhir. Tapi pada prakteknya yang diinginkan jemaat adalah yang ini, Pak. Coba kita lihat, jemaat pun sudah disalahkan, sudah diserongkan, karena khotbah-khotbah hamba Tuhan senantiasa adalah membangun tubuh duniawi, bukan tubuh rohani. Saya sering di dalam perkumpulan, saya tukang protes juga, Pak, yang begini. Sebab jemaat itu merasa tidak juga diberkati Tuhan kalau tidak ada sana mujizat. Kalau tidak ada di sana mengusir setan, wah, hebat benar ini pendeta atau hamba Tuhan. Karena dapat mengusir setan. Haleluya.